Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qalin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu lazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idza. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan pada sahabat-sahabat kita yang sakit agar segera diberi kesembuhan oleh Allah dan sakitnya menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Amin. Amin. Kita juga menjumpai banyak kematian. Pak Yanto laporan barusan di kampungnya ada berapa itu. Terus ada yang lapor tadi, ada yang gali kuburan 11 ya, 11 lubang. Di kampung kita ini barusan ada yang meninggal lagi nih. Meninggal? Iya. Meninggal tadi. Jadi kesimpulannya malaikat maut lagi senang di Pamulang, senang di Tangsel, senang di Depok, senang di Sawangan. Dan kita mau gak mau juga akhirnya dengan suka atau terpaksa ngantri. Kira-kira saya kapan ya, gitulah pertanyaannya mestinya. Dan kira-kira kalau saya harus diambil itu saya udah siap belum ngepak-ngepak barang. Mau ke Bali aja 3 hari libur aja, kopernya banyak banget isinya, ya kan, bekalnya, baju ganti, celana dalam, segala macem, belum duit yang dibawa. Nah, untuk menuju pada kematian ada juga bekal yang mesti dibawa. Pertama, bekal akidah atau keyakinan bahwa Allah cuma satu, Tuhan cuma satu. Kalau Bapak bawa akidah ini, selamat. Kedua, kalau bisa sih kalau mati nggak bawa dosa. Kalau masih bawa dosa ya ada masalah. Orang mati syahid aja yang terbunuh di jalan Allah ditanya oleh Rasulullah, bener orang mati syahid itu langsung nggak diazab kubur, nggak ditanya di kubur, langsung pada hari kiamat langsung masuk surga? Bener. Tapi Jibril ngasih tahu ke aku tadi, kata Rasulullah pada sahabatnya, kecuali dia berhutang. Orang hutang kan halal, tapi untuk orang mati syahid hutang itu aib. Jadi harus diselesaikan dulu. Apalagi dosa-dosa lain selain hutang. Jadi kalau yang kedua, yang pertama mati dalam tauhid, yang kedua kalau bisa mati jangan bawa dosa. Yang ketiga, kita mesti tahu dulu, karena di sana nggak ada orang atau malaikat atau siapa yang dijadikan tempat tanya. Kita jalan ke, misalnya baru pertama kali ke Singapura, itu paling nggak ada guide kan. Ini ada patung singa yang ada airnya muncrat, ini tempat judi di Marin, saya di hotel yang pinggir pantai, ini Changi Airport. Di sana nggak bisa nanya. Oleh sebab itu kita mesti mempelajari ilmu mengenai kuburan, mengenai alam barzah. Nyasar kalau nggak tahu, itu namanya bekal ilmu. Di sana ngapain aja? Acara di alam kubur, di hari berbangkit dia ini semua udah diuraikan di Quran dan di hadis. Sebab itu kita harus bawa bekal pengetahuan sana. Jadi nggak nanya-nanya lagi, malah kita yang ditanya sama orang tadi. Pak, mohon maaf kalau saya mau ketemu bapak saya di mana? Oh, di sana. Jadi kita yang jadi sumber pertanyaan. Ya, dengan banyaknya kematian ini, ayo kita jadikan pelajaran bahwa kita bisa saja 10 tahun lagi, bisa saja besok, bisa aja seminggu lagi. Sebab itu
bertanya pada diri sendiri, bekal apa yang udah kita bawa? Tahu nggak kita di sono mau diapain? Pada umumnya kan cuma ditanya man rabbuka, taunya begitu kan? Enggak. Baru mau dicabut nyawanya aja kita ngapain kalau kita nggak tahu ya. Makanya kita kalau udah tahu, jadi kita tahu bersikap kepada malaikat yang datang. Nabi-nabi semua itu kan ketemu malaikat maut, dialog dulu, baru dicabut nyawanya kan. Nabi Musa malah ketemu malaikat maut, digampar malaikat maut, matanya mencotot keluar, suruh balik dulu ke Allah. Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi karena mereka berilmu semua, dan mereka tahu kedudukan mereka di hadapan Allah. Nah kita tahu nggak kedudukan kita di hadapan Allah itu seperti apa sekarang ini? Apa kita yang setengah-setengah gitu, masih suka maksiat tapi taat juga, ntar kalau buat dosa minta ampun gitu? Apa kita gitu-gitu? Sama dengan mempermainkan Allah itu. Ya jadi tolong kita atur nih hati kita. Dengan banyaknya kematian, maka kita yakin bahwa kita juga akan dipanggil. Soal cepat lambatnya mah itu urusan Allah. Nggak usah abjad Pak Agus. Wah. Nanti kalau dibalik, kalau orang barat balik kan, bukan Agustusnya disuruh di Agus, S juga. Abjadnya masih lama. Dan bukan perkara umur. Juga bukan perkara sakit atau sehat. Juga bukan perkara pangkat tinggi apa rendah, miskin kaya, nggak ada itu mati. Yang ditanya ruhani kita, akidah kita. Bukan yang ditanya kamu kuliah di mana, UI dulu. Nggak ada. Semua yang bersifat dunia itu akhirnya kita tinggalkan. Nggak jadi masalah di sana. Malah orang yang nggak ada iman, kata Al-Quran disindir. Dia kalau bisa nyogok malaikat dengan emas penuh bumi, dia sogok tuh malaikat. Ternyata nggak ada artinya apa-apa dunia kita itu. Nah kita berdoa semoga orang-orang yang dipanggil ini masuk dalam golongan orang syahid. Sebab ada kan hadisnya bahwa orang yang terkena penyakit berat itu syahid, asal dia mukmin ya. Penyakit berat itu dikategorikan dua di hadis itu. Kan ada 7 orang yang mati syahid. Di antaranya orang yang taun, yang kena penyakit menular, kena wabah. Ini bukan wabah loh ya, yang sekarang yang terjadi bukan wabah. Yang kedua terkena penyakit selaput rongga dada dan perut gitu. Nah itu yang kita namakan sekarang penyakit terminal, jantung, paru-paru, lever. Karena menurut ilmu medis semua organ di dalam tubuh kita kalau udah rusak nggak bisa dibetulin. Oh saya pembengkakan jantung, ya udah bengkak terus, malah bisa melebar aksiomanya. Atau ginjal segala bisa dengan usaha manusia diganti, namanya transplantasi, ganti ya, levernya diganti lever orang lain gitu. Jadi sebetulnya kalau orang udah terkena penyakit jeroan, penyakit dalam, nggak bisa diganti. Tapi itu juga bukan sababiah kematian. Sahabat kita Pak Kahfi itu, Pak Abdul Kahfi, anaknya si Uci kan ginjalnya cuma 1, perempuan yang baru nikah kemarin tuh. 1 nggak berfungsi dari mulai bayi gitu, masih bisa itu. Jadi bersyukur kita, dan kita minta pada Allah supaya kita mati syahid. Barang siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan memberikan dia kedudukan orang yang mati syahid. Paling tinggi memang terbunuh atau membunuh di jalan Allah demi membela agama Islam. Tapi ada juga yang paling rendah mati syahid itu, mati tenggelam, mati keruntuhan bangunan gitu. Ya. Jadi ayo kita jadikan pelajaran, ternyata bekal kita itu sifatnya bukan materi. Kain juga itu sekedar nutup aurat kan, kain kafan. Tapi bekal kita itu amal dan ilmu. Amal bisa terjadi bagus kalau ilmunya ada. Makanya jangan beramal tanpa ilmu, kan begitu. Jangan beramal tanpa ilmu. Ilmu gunanya kita tahu keadaan di sana. Di hari kiamat bagaimana, dialog sama Allah bagaimana, kita tahu gara-gara belajar. Kalau orang nggak punya bekal pasti nyasar, dan pasti nyasarnya ke neraka. Jadi Rasulullah itu pernah mengumpamakan orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu. Fadlul alim alal abid ka fadlul qamari lailatul badri min syari'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang
beribadah tapi tanpa ilmu. Seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang kecil-kecil itu aja. Ayo Pak, semangat. Tidur nggak apa-apa di majelis taklim. Karena hadisnya man hadoro, barang siapa yang hadir, diampuni dosanya, diberi rahmat, diberi ilmu. Nggak paham nggak apa-apa. Tidur nggak apa-apa. Nggak dosa, diampuni dosanya. Asal jangan semua tidur. Saya ngomong sendirian dong, ya. Terus si Ahmad lewat, udah lama tuh Pak Haji begitu kan gitu, nggak enak. Ya. Iya. Tapi yang penting semangat Bapak itu udah Allah catat sebagai, oh ini orang bawa bekal nih, dia tahu kalau emang menghadapku mesti dengan bekal. Paling nggak tahu deh. Begitu Bapak terbangun dari dilemparnya roh Bapak kembali ke barzah, kan diperintah sama Allah tuh. Jadi kita waktu meninggal Pak, itu ada dua cara. Satu cara kita waktu rohnya udah mau dilepas, kita akan dilihatin surga nih kalau kita berumur begini, amin. Itu malaikat tuh sepanjang mata memandang itu duduk gitu, bersaf-saf ada pada depan gitu. Satu malaikat bawa kafan tersenyum sama kita. Kita nggak usah disuruh keluar ruh kita, udah ngelihat surga, nafsu kita keluar, masukin kafan itu, dioper. Setiap operan selalu bilang, harum banget. Ruh siapa ini? Ihsan. Nah, ada yang nyaur di situ. Itu kalau pakai kafan dari kasturi, kalau pakai plastik, ini siapa nih? Permen. Karena plastik. Terus lalu dibawa oleh malaikat yang bertugas ke langit. Langit satu ditanya, siapa nih? Ya, saya, malaikat yang bertugas bawa ruh si Dede Herman. Oh, Dede Herman bukain gitu langit. Amin. Amin, lu jangan dengki sama dia. Walaupun dia nggak masuk gara-gara sakit kan ya. Langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Terus kita menghadap Allah. Lalu tapi kita tidak menghadap Allah seperti Rasulullah menghadap Allah. Kita hanya diperdengarkan keputusannya begini. Tempatkan dia di sijin atau di iliyun. Gitu. Dan kembalikan segera rohnya ke barzah. Kalau di hadis ke bumi gitu ya. Jadi orang nangkepnya roh ini ada di kuburan, bukan di alam barzah. Nah, kita itu kalau orang beriman. Kalau orang yang rodo-rodo kafir atau maksiat ya begitu akhirnya. Yang ngambil roh dia, jemputnya bentak. Ayo keluar. Wow, ngeri gitu. Nggak keluar-keluar. Nah, dia malaikat maut tuh bukan malaikat, bukan nyabut nyawa, bidan. Nungguin udah bukaan berapa gitu. Nah, orang kafir tuh nggak mau keluar, nggak berani. Akhirnya malaikat maut bilang sama Allah, ini kok udah dipanggil-panggil nggak keluar gimana? Bedol, kata Allah begitu. Sikat, cabut. Tarik, cabut paksa. Lalu masukin kafan yang busuk baunya. Setiap dioper-oper, orang bilang, bau busuk siapa nih? Oh, ini si Anu gitu. Naik ke langit, ditutup langit, nggak boleh lewat. Akhirnya ada terdengar firman, tempatkan dia di tempat yang buruk. Makanya ada ayatnya, ruh orang-orang kafir dan musyrik itu bagai di bawah angin, gentayangan gitu, terus disambar burung, nggak keruan. Masuk ke alam barzah. Nah, masuknya sama-sama nih ke alam barzah. Waktu melek, kalau nggak ada ilmu, bingung, iya kan? Datang malaikat yang giginya segede becak, ya kan? Nanya, udah nggak keruan. Tapi kalau ada ilmu, oh kita tahu. Oh, kita sebentar lagi ditanya. Tahu-tahu ada orang di samping kita. Jangan takut ya. Lu kamu siapa? Saya amal kamu. Ada lagi orang sebelah kita. Kamu jangan takut ya, tenang aja. Kalau kamu siapa? Saya Quran yang kamu baca. Semua menjelma menjadi pembela-pembela kita nanti. Itu karena kita ada ilmu, jadi kita tahu. Oke. Datang malaikat marah sama kita, gara-gara kita pernah nyolong gitu. Nah, Quran bilang, jangan digebukin nih orang. Dalam hatinya ada saya, kata Quran gitu. Dia hafal surat Al-Mulk, dia hafal surat Ar-Rahman. Jangan main-main. Kamu ngebukin dia sama dengan ngebukin saya. Bapak lihat ini di hadis Ahmad ya, di Musnad Ahmad. Lengkap itu. Akhirnya malaikat
dengan si Quran yang menjelma itu menghadap pada Allah. Kenapa kamu? Saya surat Al-Mulk. Saya jadi kalamullah. Saya terhormat. Saya ada dalam diri dia, dihafalkan oleh dia. Dia mau digebukin sama ini. Sama aja gebukin saya kata gitu. Saya pensiun aja deh. Allah nggak terima juga. Ya udah jangan begitu. Bilang sama malaikat, udah kamu sama dia mah hormat aja deh. Sama orang penghafal Quran ini gitu. Nah itu gara-gara kita bawa ilmu. Ya. Jadi itu aja yang kita sikapi mengenai mati. Nggak usah, mati itu sakit nggak ya? Ntar kalau kebetulan nih, misalnya Bang Amar punya bini cantik gitu. Kalau saya mati, bini saya diambil orang nggak sih? Nggak usah gitu. Ada yang ngurusin ntar. Ya. Bukan ustaz, bukan maksudnya Allah ngurusin. Ya. Tenang aja. Ya, jadi Bapak sekarang niatnya di sini cari ilmu. Bagaimana kita menghadap Allah segala macam. Ya. Oke, kita terusin. Jadi jangan stres, maksudnya terpositif lagi di SWOT. Kita masuk ke dalam masih golongan orang-orang yang dikabul doanya. Sekarang adalah golongan-golongan lain selain yang 10 itu dengan kias. Maksudnya apa? Begini loh. Kita kan tahu yang dikabulin doanya tuh anak soleh, orang yang apa? Ya, orang tua yang berdoa untuk anaknya, imam yang adil, ahli zikir, orang yang gak bermasalah dengan selama, orang yang kesulitan, orang musafir, orang yang bebas dari sihir dan riba, sebagainya. Ini orang-orang yang dikabul doanya udah pasti. Apalagi sampai di sini, ini ada lagi diuraikan kan? Orang yang dikabul doanya dan yang nggak dikabul doanya, ya kan? Di sini ada pencuri segala macam. Nah sekarang kita masuk dengan kias. Maksudnya apa dengan kias? Saya kasih hadisnya dulu deh mendingan, langsung ya, supaya jelas. Hadis nomor 1 diplototin. Hadis nomor 1 diplototin. Ya. Oke, dibaca keras-keras. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Maksudnya 7 dosa besar. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa besar yang menyebabkan kebinasaan itu? Beliau menjawab, 1, syirik. 2, sihir. 3, membunuh. Ya, membunuh tanpa hak ya. Kalau membunuh dengan hak boleh ya. 4, apa tuh? Makan harta anak yatim. Makan harta yatim. 5, riba. Makan riba. 6, lari dari perang. 7, qazaf, ya. Qazaf itu menuduh cewek berzina. Menuduh ya. Nah, kita lihat sekarang ada nggak golongan ini di situ? Golongan 7 ini ada nggak di situ? Ada. Sihir dan riba. Oke? Paham nggak? Jadi di sini kan orang yang nggak bebas dari sihir, ngerjain sihir, ngerjain riba, nggak dikabul doanya pasti. Oke? Dalam hadis ini disebut dosa besar, ya, adalah sihir termasuk, riba termasuk. Artinya dalam daftar sana orang yang sihir dan riba nggak dikabul doanya. Kiasnya orang sihir sama riba segolongan dengan orang sirik, orang membunuh. Berarti orang yang sirik, orang yang bunuh, makan harta yatim, lanjut perangan juga tidak dikabul doanya. Paham nggak? Paham nggak? Kiasnya begitu. Ini satu rombongan di sini ada nih yang nggak dikabul doanya nih.
dia juga ada di kategori ini, dosa besar. Sihir ada situ, riba ada. Yang lain nggak ada kan? Berarti kalau sihir dan riba nggak dikabul doanya, grupnya sihir dan riba di sini juga sama nggak dikabul doanya. Dia juga kuat begitu. Itu kias maksudnya. Paham? Paham ya? Jadi nambah lagi daftar yang nggak dikabul doanya selain orang yang pernah sihir dan riba dan juga pekerja haram gitu ya, termasuk orang yang syirik, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan orang yang menuduh wanita baik-baik. Paham sampai sini? Hati-hati, jangan pernah melakukan ini karena Anda berdoa setengah mati tidak akan diterima. Terkecuali Anda berdoa minta ampun dan tobat, Allah terima. Maksudnya doa, ya Allah berikan saya harta kekayaan, nggak didengerin. Gara-gara pernah syirik, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan dosa. Gimana? Kok? Kalau cuma dua doang, ketiga doang, bukan 7 dosa besar, tapi 3 dosa besar ya Ustaz. Jadi semuanya selevel. Iya selevel. Oke, paham? Ini kalau lari dari peperangan membela agama. Ini mau diterangin. Peperangan melawan COVID. Ya, bukan. Oke, kita lihat dulu pertama, kita dari bawah dulu. Menuduh zina. Menuduh perempuan baik-baik berzina. Ini secara langsung tidak langsung pernah kita melakukan. Komplek kita ada baru masuk orang kontrak janda atau nggak jelas karena dia hanya bawa anak perempuan satu gitu. Terus dalam kesehariannya tiba-tiba kok dia sering pulang malam karena anaknya dijaga sama suster atau apa gitu. Lalu dimulai desas-desus, lalu kita bilang itu udah nggak perawan yang begitu. Nah, ngomong gitu doang termasuk qazaf. Kira-kira pernah nggak Bapak begitu? Atau diceritain sama orang nih? Itu kelakuannya begitu, udah bolong tuh sih. Kira-kira pernah nggak? Yang nggak pernah angkat tangan. Apalagi ini nyengir aja. Nah itu qazaf, itu dosa besar Pak. Jadi apa yang kita lihat dari wanita itu adalah aspek seksualnya. Kita nggak tahu latar belakangnya, kita tuduh dia. Ini mah kupu-kupu malam kalau pulang jam segini. Padahal dia kerja di hotel, shift-shiftan, bagian akunting, misalnya. Pulang diantar sama mobil ada hotel Aston. Jam 3 malam baru nyampe. Kita yang sering begadang bilang, Neng, sudah saya dimasuk rumah, baru kita bilang, pakai sama siapa lagi tuh? Itu nuduh zina itu. Jangan salah. Jadi Bapak kalau lihat perempuan yang bukan istri Bapak dan tertarik gitu, cepat pulang ke rumah kata Rasulullah. Lihat istrimu, karena apa yang ada di cewek itu ada di istrimu pasti. Lain rasanya Ustadz. Dasar Kang Zina loh. Yang dibayangin soalnya begitu. 2 kembar dan 1 segitiga itu aja, betul? Iya, pasti disempit nih. Wah, udah. Jadi kita nggak boleh memandang perempuan karena kita punya anak gadis nggak mau kan digituin Mbak. Kita denger nih ada orang bilang anaknya Pak Rasman tuh ya bolong, mainnya di mana? Blok M, ngerokok lah gitu. Padahal kita nggak lihat itu perzinahannya nggak lihat. Nah hukuman untuk ini, untuk orang yang menuduh ini adalah kalau dia nggak sanggup bawa saksi 4 orang yang melihat langsung adanya perzinahan, maka dia dicambuk. Akan dicambuk. Kita lihat hadis nomor 12.
awwalul li'an, ya, yang mengamali mulanya li'an, ya, dalam Islam terjadi pada kasus Syarik bin Sahma, dituduh oleh Hilal bin Umayyah telah selingkuh dengan istrinya. Lantas Nabi SAW bersabda, wahai Hilal, bawakan 4 orang saksi, jika tidak maka engkau akan dikenai hukuman had atau dera di punggungmu. Tobat, Pak. Dicambuknya itu bukan dengan cambuk yang sekarang itu, Pak. Dicambuk dengan batang korma yang masih ada duri-durinya itu loh, 80 kali. Hanya gara-gara dia bilang, istriku selingkuh denganmu ya. Berarti dia bilang istrinya zina dengan dia. Rasulullah marahin, hei Hilal, bawa 4 orang saksi. Dalam hadis lain, 4 orang saksi yang melihat langsung zakar masuk ke dalam farji, seperti halnya pulpen masuk ke dalam botol tinta. Truk, truk. Lihat langsung gitu. Bukan lihatnya pakai kaca atau lihat yang ngintip gitu. Langsung. Mana ada yang begitu? Itu artinya perzinahan tuh tidak boleh diumbar. Jangan lihat cewek pakai rok pendek masuk rumah kita jam 2 malam masuk ke kontrakan gitu ya. Terus kita langsung bilang, habis ngantor tuh biasa. Ngantor sono di FX berapa? FM3 FM3 itu hotel di Tangerang yang biru genteng ya. Lu hotel Ustaz kok tahu gue dikasih tahu sama dia ya. Hilal sahabat Nabi marah karena yakin istrinya habis bersenggama dengan Syarik bin siapa itu. Ya kamu habis selingkuh sama istri saya. Ngadu istrinya ke ini. Walaupun mungkin memang betul kejadiannya, tapi dia nggak lihat. Coba, jadi hati-hati juga dengan istri bapak itu, jangan mainin aja. Kalau dia asik WA gitu, oh kamu udah ditidurin sama dia ya, jangan. Itu qazaf, dosa besar. Orang yang dosa besar, kalau belum tobat nggak minta maaf sama yang dituduh begitu, doanya nggak diterima sampai mati. Ya, lihat An-Nur ayat Surat 24 ayat 4 dan ayat 5. Surat 24 ayat 4 dan 5. Wallazina yarmunal muhsanati summa lam yatu bi arba'ati syuhada. Nah ini dia. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samaniyana jaldah, deralah mereka dengan 80 kali dera. Tetok, punggung, perut. Kata Rasulullah kalau mukul orang jangan dari sini nih, sini ke atas jangan. Nah dari sini kemari boleh. Ini dari perut sampai sini sasaran 80 kali, 20 sini, 20 sana gitu. Di Aceh diterapkan nih. Ya. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Loh. Udah nuduh, enggak bisa terjadi saksi, di ini kesaksian mereka enggak boleh jadi saksi nikah. Jadi apa? Selama-lamanya. Mereka fasik. Kalau kesaksiannya enggak diterima oleh manusia, bagaimana doa pada Allah? Ustadz runtun banget logikanya ya. Karena bagaimana? Karena nggak nyampe kan yang di ini. Ya. Kalau kesaksiannya aja dilarang diterima, apalagi gimana dia minta pada Allah sesuatu. Udah Pak. Dia bersyahadat kan bersaksi, dia diterima ya. Ya, terus kecuali, nah ini mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi, nah tapi tobat dari qazaf, dari menuduh zina berat. Kenapa berat? Karena dia setelah minta ampun sama Allah, melanggar perintah Allah, dia harus ke orang yang dia tuduh. Saya minta maaf, saya minta ridhonya, minta halalnya. Jangan tadi pengadilan Allah ditutup lagi. Berat, gengsi orang biasanya. Apalagi tuh cewek kita gak kenal, kita tuduh-tuduh. Maksudnya kita datengin, Mbak, Assalamualaikum Mbak, saya Ustadz dari Nurul Iman. Pernah dulu ngomongin Mbak, bahwa Mbak berzina, digaplok kita Pak.
mau pakai saya apa kagak? Gitu. Ujung-ujung. Gelap lu gue jadi fit sama suami gue. Waduh, ini berarti pengalaman. Ya, yaitu salah satu dosa besar yang satu grup dengan sihir dan riba rupanya, dan tidak akan terima doanya. Ini dengan kias, grupnya sama, ya udah berarti dia nggak diterima juga doanya. Dan surat An-Nur ayat 23, 24 dan 25. Ya, di surat yang sama ya. Sungguh orang yang menuduh perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, yang nuduhnya ini mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap yang dikerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan. Itu artinya orang yang menuduh orang berzina tanpa tobat terus mati, urusannya panjang. Capek urusannya, Pak. Waduh. Kalau ngomong cuma sekali, barangkali kita ngomong sekali dan kita tahu cewek itu ada di mana, kita minta maaf buru-buru. Ngomong udah berkali-kali, ceweknya lain-lain yang kita omongin. Nah, goodbye my love. Ini perlunya ilmu kan begini kan? Perlunya ilmu begini. Dan ini gratis, Pak. Buang sial. Ya. Mohon maaf aja. Kalau di depan menteri segala kan saya minta honor. Ya. Oke. Yang rugi lagi kalau kita nggak pernah tahu tempat buang sialnya, Pak. Di peci masing-masing. Kalau tahu kan berarti penuh ini. Ya, Pak ya. Itu pertama. Terus kita masuk ke yang ditanya pasukan lari dari pertempuran. Orang Islam nggak boleh jadi pangecui. Ya Pak Karim, pangecui, panakui. Begitu dia azam tuh berteguh hati, ikut rombongan perang menegakkan kalimat Allah ya. Jadi antar agama atau ada orang-orang yang non muslim mengganggu, kita hadang gitu ya. Perang, tapi sepakat dan ada komandonya. Biasanya komandonya pemerintah gitu loh. Jangan cuma geng Nurul Iman, ayo kita perangnya Ambon. Jangan, itu namanya huru-hara, tawuran gitu. Ini perang beneran. Nggak boleh setelah dia melangkah dia mundur, kecuali untuk siasat. Siasat maksudnya gini loh, ya kita tipu dia ada di belakang di depan, ya kita ke sini, bukan kabur itu. Nanti kita serang dari sini, boleh, itu siasat. Tapi untuk mundur terus gue pensiun di perang, mendingan gue ngojek aja, jangan. Itu dosa besar. Islam nggak mendidik begitu. Makanya ketika Nabi berusaha untuk orang-orang, keluar surat Muhammad tuh ayat 7 apa ayat 8 tuh. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang beriman, kalau kamu mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Akan Allah jadikan kamu Islam sejati. Wa yusabbit aqdamakum. Gitu. Jadi kita kalau kepepet nanti Pak, ada perang, maju. Ustadz, saya lagi pegel-pegel. Itu pangecui kan. Ya. Itu namanya pangecui. Ya. Buka suratnya, surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Tolong dibaca deh. Al-Qurannya dibaca oleh Pak itu dulu, Pak Agus. Terjemahnya Dede, yang ayat 15 dulu. Surat 8 ayat 15 dan 16. Ayat dimulai Pak Agus. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka jangan
إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ini juga akhirnya kalau mau dikias-kias lagi berlaku juga untuk perang membela diri atau perang membela keluarga, membela harta rumah gitu. Tapi ya nanti dibahas di fikih aja. Yang jelas sekali Bapak udah berniat untuk membela agama Allah, membela kehormatan diri, membela agama Allah, maju terus. Kalau Bapak terbunuh, kata Rasulullah di perang Uhud, nggak usah dimandiin, dikafanin, langsung cemplungin ke lahat. Dimandiin malaikat. Kalau Bapak maunya dibanding Pak Ujang kan? Dimandiin malaikat. Ya. Rasulullah dimandiin 2 kali. Yang mandiin Rasulullah Ali, Utsman, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah sama Anas bin Malik. Habis itu Rasulullah menurut dugaan para sahabat dimandikan lagi. Sebab 3 hari setelah dimandikan kan belum dikubur. Tapi nggak ada bau busuk. Karena nunggu semua gubernur dari mana-mana datang untuk melayat. Kita nggak boleh Pak, 3 hari Pak. Wow, orang begini datangnya. Nah siapa yang Yanto nih? Gitu. Ya. Oke, itu ya. Jadi lari dari peperangan dosa. Gitu ya. Jangan jadi kayak macan ompong ngomongnya kan. Gua duluan yang maju. Wah gitu. Begitu ada musuhnya gitu. Sayang gue takut. Kalau berani gue udah aja. Salah lagi ngomongnya. Ya, nggak boleh begitu. Sampai sini paham? Kayaknya mukanya kurang setuju gitu ya mukanya. Ya. Terus apa tuh yang selanjutnya apa? Riba. Enggak dong. Riba masih udah kita bahas. Makan harta anak yatim. Pak, dalam Islam itu Bapak kalau ulang tahun panggil anak yatim, syukuran. Ntar dikasih bungkusan deh anak yatim, amplopnya 50.000 sama pensil, buku kosong sama apa gitu. Nah, dalam Islam itu bukan santunan anak yatim, itu sedekah. Cara Rasulullah menyantuni anak yatim itu begini. Ada seorang anak ketika sholat Idul Fitri nangis di ujung jalan. Rasul tanya, kamu siapa? Saya ini bin ini. Oh kamu anaknya itu ya? Iya. Bapakmu baru wafat di pertempuran itu. Iya betul. Lalu ibunya juga udah gak ada. Meninggal setelah bapaknya ibunya itu sakit. Lah kamu sama siapa sekarang? Sendiri saya gak punya. Maukah kau menjadi anak Rasulullah? Wah seneng banget dia, gembira. Sejak saat itu Rasulullah kemudian memanggil sahabat-sahabatnya yang mampu. Kamu sisihkan uangmu, ya, simpan, niatkan untuk dia. Sampai dia gede, ya, baru kasih semua. Itu nyantunin, Pak. Nah sepanjang disimpan duit itu makan kasih tetap. Itu pertama. Jadi sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya ada yatim yang disantuni. Itu maksudnya. Enggak di dalam rumah itu enggak apa-apa, dia di panti, tapi kita sisihkan. Simpan. Ini pos anak yatim khusus. Kalau bapak laki-laki, ya anak yatimnya laki-laki, Pak. Jangan anak yatimnya. Anak yatimnya kelas 3 SMA dipegang. Ya kan ada hadisnya, kalau mau haram megang kepala anak yatim. Tapi ABG. Udah gede udah mes belum? Ya, nanyanya udah mes belum? Ujung-ujungnya lari juga ke sono. Ya. Jadi kita yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, menyantuni anak yatim itu, melihara anak yatim adalah kalau bapak ketempuan punya kakak atau adik yang punya harta banyak gitu ya. Punya anak dia tuh. Jadi ponakan istilahnya. Atau siapalah sepupu gitu punya anak.
tiba-tiba orang tuanya mati. Bapak, nah si anak masih kecil, maka bapak menyediakan diri menjadi menyantuni, memelihara anak yatim itu dengan hartanya dia. Hartanya disimpan. Jadi harta ini ngasih makan dia. Nah, yang dilarang makan anak yatim itu kalau kita makan harta itu, harta dia kok kita makan. Paham ya? Jadi ada orang dititipin anak yatim dan hartanya. Zaman Rasul begitu. Tapi dia nggak kelola dengan baik, makannya anak yatim mentelur setengah mateng, sama dia beli Kentucky. Boleh dia makan, namanya biaya operasional kok. Makan, tapi seimbang. Bahkan kalau perlu makan anak yatim lebih enak dari dia makan juga sedikit buat biaya dia kan juga perlu hidup gitu. Boleh. Nah ini makan yang berlebihan, akhirnya dia nggak lapor nih jumlah hartanya berapa, berkembang itu jadi modal dagang segala macem. Sementara nih anak nggak tahu, udah gedenya dikasihin sedikit, yang lain diambil. Itu makan harta anak yatim. Gitu ceritanya Pak. Nah dalam Al-Quran baru disebut surat Al-Isra ayat 34. Larangannya disebut begitu. Wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kau mendekati anak yatim illa kecuali billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi jelas harta ini boleh dipakai sekadar, tapi tetap anak yatimnya diutamakan. Pakaiannya, pendidikannya segala macam dari situ hartanya. Kalau kita korupsi, nah kita dosa besar. Doa nggak bakal dikabul. Nah sekarang ini banyak sekali, mohon maaf ya, saya nggak nyebut nama orang dah. Orang yang mendiriin hafiz Quran tuh loh, ya, ada pesantren tafsir Quran, isinya anak yatim. Ntar kalau butuh biaya operasional, anak yatim ini diajak ke perusahaan-perusahaan nih, 50-60 orang, suruh ngaji, suruh apa gitu. Ini yatim nih, saya butuh ini buat mereka, butuh beras segala macam. Kasihlah 500 juta gitu. Pengelola ini kalau dia amanah, dia nggak bakal makan itu Pak. Tapi ternyata kemudian dibeliin mobil operasional, dia beli HP, anak yatimnya dikasih juga. Nah ini masuk dalam ayat ini. Jati, Bapak boleh punya rumah yatim, tapi kelola dengan baik. Dan uang yang buat hak dia, kasihkan. Jangan kita cari untung dari punya rumah yatim itu. Kan sekarang banyak tuh menjamur nih. Cinere itu berapa tuh Junel? Darul Aitam, rumah yatim segala macam. Ada larangannya dalam Quran itu. Lihat lagi surat An-Nisa ayat 10. An-Nisa ayat 10. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala atau neraka. Waduh, emang seger Pak duit anak yatim Pak, seger. Wah Bapak jangan tiba-tiba ngumpulin duit untuk anak yatim, kemudian mengutipnya. Kalau Bapak mau nyumbang, sekalian dermawan sekalian. Misalnya gini, ngumpulin anak yatim dari orang-orang kaya nih. Bapak ke orang kaya itu kan pakai bensin, duit sendiri, itu lebih suci. Nggak ada orang begitu kan, mikir begitu, gue kan operasional buat mereka juga, ambil dari situ, lama-lama tergoda, ganti handphone, ya gitu. Nah zaman Nabi ada seseorang yang pernah melihara anak yatim, dia saklek Pak. Buat anak yatimnya khusus makanannya segala macam itu, buat dia diambil juga. Pokoknya anak yatim ini mesti makan yang enak-enak, walaupun nggak dimakan tetap disediain sampai basi gitu loh. Turun ayat ini, dia makan juga. Wah gimana nih kita, susah gitu. Akhirnya dikasih solusi sama Rasulullah. Hadis nomor 4.
Dari Ibnu Abbas dia berkata ketika Allah menurunkan ayat dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik dan sungguhnya orang yang makan harta yatim secara zalim dan seterusnya itu, maka orang yang di sisinya ada anak yatim menjadi orang tua asuh mereka segera memisahkan makanannya dari makanan anak yatim, memisahkan minumannya dari minuman anak yatim, lalu melebihkan makanan anak yatim dan tidak menyentuhnya sampai si yatim tersebut makannya atau makanan itu basi. Hal tersebut membuat mereka merasa berat, maka mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Baqarah ayat 220 nanti ya, lihat ya. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang anak yatim, katakanlah perbedaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka maka mereka adalah saudaramu. Setelah diturunkan itu, mereka lalu mencampur makanan dan minuman mereka dengan makanan anak yatim. Nggak apa-apa dicampur, nggak apa-apa, setara gitu loh. Mereka makan nasi goreng, kita makan nasi goreng. Jangan kita ngelebihin, dianya makannya cuma pakai kerupuk gitu. Ya di sini mungkin nggak berlaku ya karena nggak ada yang melihara anak yatim kan. Ada yang melihara anak yatim dikawinin. Hah? Alhamdulillah. Itu bukan itu bapak yatim itu. Kacau. Nah, kemudian membunuh. Orang yang membunuh itu membunuhnya ada dua. Satu membunuh nggak sengaja, ya. Satu lagi membunuh dengan sengaja. Membunuh nggak sengaja tuh banyak pak. Bapak lagi latihan tombak-tombakan, atletik, tombaknya digituin, ada kang kebon lewat, kena dia. Kita membunuh disebutnya, tapi nggak sengaja. Bapak mundurin mobil di mall gitu, ada anak bayi, ada kereta bayi, nah, bunuh. Dalam KUHP itu lalai ya, lalai pasti kena hukuman juga. Di Islam juga begitu. Nah itu ada hukumannya berat. Hukumannya harus bebasin budak. Kalau nggak nemuin budak mesti puasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. 2 bulan berturut-turut itu artinya kalau sampai 10 hari puasa, hari ke-11-nya nggak puasa, gagal, ulang lagi dari pertama. Namanya 2 bulan berturut-turut. Nah, orang yang kayak begini kalau melakukan nggak akan diterima doanya sampai tobatnya selesai itu 2 bulan berturut-turut itu, gitu loh maksudnya. Jadi hati-hati, bertindak tuh hati-hati ya. Apalagi orang-orang yang kemarin di 2 tahun lalu di Pasar Rumput itu yang bangun apartemen kan pakai kren kan. Nah kerennya tuh lalai tuh. Jadi orangnya itu kan ngangkut kayak cor-coran itu loh, kayak molen gitu. Terus berhenti sebentar, berhenti di sini udah begini. Dia ke toilet, kan ada toiletnya tuh di atas tuh. Ke toilet dulu, balik lagi. Terus mungkin salah ini jatuh, nimpa 4 pedagang, mati semua. Itu yang namanya nggak sengaja. Ya. Lihat surat Al-Maidah ayat 92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali kalau dia nggak sengaja. Al-Maidah ayat 92. Udah diganti ya? Oke, saya lihat Bu. Sengaja, ya. Saya tadi nggak membunuh kan? Ini nggak membunuh kan? Ntar doang ah. Soalnya nggak ada catatannya di sini. Anissa ya? Anissa kan saya bilang tadi ya, Anissa. Anissa gitu kan. Iya. Anissa 92 dan 93. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali nggak sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin karena nggak sengaja, ya, nggak sengaja nih, nggak sengaja aja begini lihat nih. Hendaknya dia memerdekakan budak yang beriman.
serta membayar ganti ya diat kepada keluarganya. Coba bayangin, udah bebasin budak, bayar diat, oke, pada keluarganya. Terus kecuali jika keluarganya bersedekah, maksudnya ya udah kamu nggak usah ganti deh, ini udah takdir Allah, nggak apa-apa, yang penting dia merdekain budak. Jika si terbunuh dari kaum kafir, artinya dari orang yang punya perjanjian sama Rasulullah, ya, muahad dan musta'man tuh loh, maka tetap aja dia harus bayar diat yang diserahkan pada keluarganya dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Sama kan? Barang siapa yang nggak nemuin budak, sekarang kan nggak nemuin budak, ya, maka hendaknya dia bayar diat tadi dan berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubatan minallah, dari Allah. Jadi selama dia masih berpuasa, dia masih bertobat tuh. Dia doa apa dia nggak terima oleh Allah. Tobatnya dulu selesaiin. Paham? Terus, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah ini kalau ini nggak ada kafaratnya, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menjadikan azab yang besar baginya. Itu yang bunuh orang-orang di KM 50 tuh. Lihat aja ntar. Jelas, dia masuk ke dalam 7 dosa besar, sehingga orang yang membunuh mukmin dengan sengaja atau tidak sengaja, doanya dipastikan tidak diterima sampai dia bertobat selesai dan keluarganya memaafkan. Itulah perlunya kita tahu begini-gini tuh. Jadi kita jelas lihatnya, nih peristiwa ini siapa yang bikin nih, BIN, Polri, apa, jelas kan? Udah ada hukumnya sini. Membunuh orang muslim statusnya kafir. Ya, hadis nomor 7. Lihat. Muslim ya yang saya bilang ya. Jadi muslim kan belum tentu mukmin ya. Dari Abdullah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, mencela orang muslim adalah fasik. Membunuhnya adalah kufur. Jadi bagaimana orang fasik sama kufur diterima doanya? Muslim loh ya. Ini kalau kita bunuh orang muslim, kita nggak tahu dia rajin sholat apa enggak. Pokoknya dia muslim, kita bunuh. Baik sengaja maupun nggak sengaja. Maka kita berstatus fasik dan kafir. Hadis nomor 10. Lihat nih, orang mukmin nih ya sekarang ya. Dari Sabit bin Ad-Dahak dia berkata, Nabi SAW bersabda, la'nul mu'min kaflaihi, melaknat seorang mukmin ya bagaikan membunuhnya. Barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, sama nilainya dengan membunuhnya. Waduh, Pak Sugeng mukmin, kita laknat-laknat, kita celak nih, ya kan? Oh bangsat segala macam, sama dosanya dengan kita membunuh Pak Sugeng. Hati-hati sama mukmin, hati-hati sama mukmin. Melaknatnya baik di depan dia maupun di belakang dia, digibah, hati-hati. Ya. Ustadz tuh ngapalan mulu tuh, dilaknat ustadznya, bunuh saya itu. Hati-hati. Paham ya? Berat ini Pak. Terus syirik, ya kan? Satu itu syirik. Dalam An-Nisa di 2 ayat yang berbeda, Allah berkata, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu sesuai kehendaknya. Maksud ayat ini adalah Allah tidak akan ngampunin orang yang dosa syirik sampai mati belum bertobat. Kalau bertobat dulu diampuni. Ya, lihat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Lihat, wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang syirik, sungguh dia telah berbuat dosa besar. Betul Rasulullah ya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Maha benar Allah dan maha benar kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dosa besar. Tapi di ayat 116 lihat lagi. Ayat An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dia. Dosa syirik kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik pada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia sesat sejauh-jauhnya. Sesat itu ada banyak, dhalalan mubina, nyata, dhalalan ba'ida, yang jauh, dhalalan min sawa'is sabil, sesat dari jalan yang sesungguhnya. Jadi kalau sesat yang jauh gini, sesat yang nyata itu gini, Jakarta, Bandung, gitu. Terus bapak kesini belok, terus sesat yang nyata, dhalalan mubina. Kalau dolalan ansawa as-sabil, sesat dari jalan yang sebenarnya, ya begini aja sama ini, mari gitu. Tapi kalau dolalan ba'ida, sesat sejauh-jauhnya, bapak mesti ke Bandung, bapak ke sini, mundur sini. Orang syirik kayak gitu akidahnya. Makanya orang syirik nggak akan diterima doanya. Karena kenapa? Ya dia berdoa bukan kepada Allah juga, pada patung, pada segala macam, ya. Oh dia. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, itu tadi 5 golongan yang dikiaskan dengan yang tidak terima. Sekarang yang golongan yang diterima doanya dengan kias. Ini kan nggak diterima doanya semua. Ustaz, Ya. itu membunuh kayak misalnya sengaja kucing, kelindes itu gimana? Nah, ini kan yang dibicarakan membunuh manusia. Manusia. Pembahat. Nah, kalau binatang ada lagi hukumnya tuh, udah pernah kita di sini. Ya. Pokoknya kita kalau sama alam itu, kita mesti jadi rahmatan di alam ini. Orang Islam nih. Jadi jangan bentak aja sama kucing, jangan. Mestinya ya. Mestinya kita mencontoh Pak Sugeng pada ayamnya. Ayam dirayu-rayu kan, dikasih makan itu, karena mau dijual. Tapi intinya dia nggak pernah marah sama ayamnya. Saya bawa kucing, saya pernah lihat orang sini, orang RT berapa tuh, kucing kecil tuh diangkat gitu, disemes, pakai sendalnya gitu. Ya, karena di sana akan dibalas kita Pak. Dia yang nyemes kita ntar. Kita dipanggil sama dia. Cekek. Bandel loh, kalau kafir dari mana kita aja dikaki, dia kaget dari sampah nggak bisa terpilih. Ya nggak apa-apa ntar. Iya, dia ngerti. Ngerti dia. Kalau nggak tadi udah takut ya pagi. Ya, jadi kalau sekarang daftar orang yang dikabul doanya sekian, yang nggak dikabul juga ada kan di situ. Ya, sihir dan riba kalau dia melakukan ditambah dengan ini yang nggak dikabul. Sekarang golongan lain yang dikabul doanya selain yang itu. Buka hadis nomor ke-6. Oke, kita lihat dari Abu Hurairah. Sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang akan di naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Gitu kan? 7 golongan yang akan dinaungi Allah. Nomor 1 apa? Imam yang adil. 1, imam adil. 2, pemuda loh ya. Pemuda yang tumbuh dewasa loh. Ya, artinya dia kerjaannya ibadah.
pemuda ibadah, artinya pemuda yang alim lah. 3, Orang yang hatinya terkait dengan masjid. ahli masjid. Itu aja kita istilahkan. Terus 2 orang yang saling mencintai dalam Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah kan? Berpisah karena Allah juga kan? 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai dan berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah. Ini maksudnya apa sih mencintai berpisah karena Allah? Ini loh, orang itu kalau bisa hubungan kita itu berdasarkan Allah. Saya meninggal nanti, Anda ikhlaskan karena Allah. Saya datang. Jadi orang tuh harus menggenapkan orang lain, jangan mengganjilkan. Orang tuh harus wajib datang manfaatnya pada orang lain. Itu karena Allah. Saya beri contoh gini. Jadi kalau ada satu kumpulan gitu, lalu ada satu yang menonjol di situ. Yang menonjol itu setiap datang selalu disukai dia. Namanya menggenapkan. Begitu dia nggak hadir, dia mengganjilkan. Nggak enak nggak ada dia, nggak enak nggak ada dia. Susah kita nih. Lain kalau orang datangnya mengganjilkan, perginya menggenapkan. Datang mengganjilkan, ya dia yang kerok datang. Namanya mengganjilkan. Karena datang bukan karena Allah, karena kepentingan pribadinya, malah minta duit. Begitu dia pergi atau meninggal, menggenapkan malah. Asik, udah pergi. Nah, orang 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, nggak ada kepentingan pribadi. Yang ada ya ketemu karena Allah, pisah karena Allah. Ya, itu masuk naungan Allah nih. Terus nomor 5, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, tapi dia berkata, aku takut pada Allah. Anti zina. 6, sedekah yang tersembunyi. Oke, sedekah tersembunyi. Digambarkan tangan kanannya sedekah, akhirnya dia nggak tahu. Nomor 7, orang yang ahli zikir. Oke. Sekarang, ayo ini semua, ini golongan-golongan ini. Di situ ada apa nggak? Hah? Imam Adil ada, Imam Adil lah. Imam Adil ada. Nah, Imam Adil ada. Terus pemuda ibadah apa? Anak yang soleh ada. Gak usah kita omongin lagi. Terus ini ada nggak? Ahli masjid? Nggak ada. Nggak ada. 2 orang yang mencintai Allah? Hah? Ada nggak? Ada. Ahli zikir ada. Nah, Ahli zikir ada. ahli zina nggak ada, sedekah sembunyi nggak ada, ahli zikir ada. Nah, itu Pak. Nah, karena golongan ini ada di sini dan golongan yang ada di sini itu ada di sini, itu doanya dikabul. Kiasnya adalah berarti ahli masjid juga dikabul doanya. Ini juga dikabul. Orang yang anti zina juga dikabul. Orang yang sudah gitu loh. Namanya kias. Paham? Nambah lagi di Bapak bisa aja mau dikabul doanya lewat jalur ini atau lewat jalur ini. Jadi ahli masjid gitu. Oke, mau diterangkan apa pulang? Belum lah, belum 1 jam. Minimal dari anti zina. Apa? Minimal dari Oke. Kita lihat sekarang. Yang kita omongin dulu apa nih? Ahli masjid. Pak, ini saya sendiri pribadi mungkin ya. Karena satu dan lain hal itu saya jarang ke masjid lagi sekarang. Bukan karena Covid. Saya ke masjid kalau Minggu pagi subuh. Lainnya dekem di rumah, kata Pak Sugeng, dekem di rumah nggak silaturahim gitu. Tadi nelfon saya nih, lu dekem di rumah aja nggak silaturahim. Ahli masjid itu begini, dia tuh selain sering ke masjid, ketika malam dia udah pulang ke rumahnya, datang petir, hujan deras, bangun yang diingat apa? Masjid.
bocor nggak masjid saya? Itu ahli masjid. Paham ya? Kalau Iksan yang buat, wah cupang gue kebanjiran. Cupangnya kebanjiran apa enggak? Itu ahli masjid tuh. Pertama sifatnya begitu tuh. Jadi begitu ini yang nasib masjid saya bagaimana? Orang-orang yang teriak-teriak bahwa corona ini masjid ditutup, itu ahli masjid tuh. Kok bisa masjid ditutup? Emang masjid super corona kan gitu kan? Wow, argumennya. Itu saya salut. Berarti mereka mencintai masjid lebih dari segalanya. Nah, ahli masjid ini dalam hari kiamat nanti masuk dalam golongan yang dinaungi Allah. Gitu. Sehingga boleh jadi karena dia masuk juga satu golongan sama imam yang adil, ya pasti dikabul doanya lah. Ya. Ahli masjid yang benar Pak ya. Jangan ahli masjid yang tinggal di masjid tapi ngambil keuntungan dari masjid. Nggak boleh. Tinggal di masjid, ngambil keuntungan dari masjid, nggak boleh. Kalau sekadar numpang tidur nggak apa-apa. Tapi kalau dia berencana untuk mengeruk harta dari masjid, nggak boleh. Ya, ini dicamkan baik. Ahli masjid itu dipuji oleh Allah. At-Taubah ayat 18. Buka. At-Taubah ayat 18. Hanyalah, nah itu pakai innama itu hanyalah. Ya'muru masjid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah satu, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dua, orang yang tetap mendirikan sholat. Ya. Tiga, orang yang bayar zakat. Dan empat, orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan di masuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Bayangkan tuh. Dalam diri Bapak ada nggak tempat ini? Pertama, beriman pada Allah dan hari akhir, oke ada. Terus yang kedua, sholat ada. Tiga, bayar zakat ada. Keempat, tidak takut kepada siapapun selain Allah. Pas Sugeng jam 2 malam, ada kucing jatuh di genting, wah, pocong, kabur dia. Nah, takut sama setan. Belum ahli masjid. Betul. Kadang-kadang saya aja ditakut-takutin zaman dulu. Ditimpuk. Zaman kapan ya? Tahun 2000-an ya. Ya. Maka Rasulullah bilang, ketika kamu menyaksikan orang jalan ke masjid, fashhadu bil iman. Saksikanlah bahwa dia orang beriman. Pasti. Ya orang jalan malam-malam nih, apalagi rumahnya jauh kayak Dede gitu. Gue jalan cepet dia. Takut jurik, ya kan? Sieun. Terus gelap hari, jam 4:30 itu belum azan. Maka saksikan bahwa Dede beriman. Nah, itu jalan. Ustaz gimana kalau naik motor? Kalau jalan langkah dihitung pahala, motor putaran bannya dihitung pahala. Makanya lambatin Pak, diangkat dulu. Biar muter dulu. Ya. Dalam hadis lainnya disebut, siapa yang keluar dari pintu rumahnya menuju masjid itu, langkahnya kaki kanan itu melangkah bret, kan ya, maka diampuni Allah. Terus langkah kaki kirinya diberi rahmat. Makanya saya kalau ke masjid tuh Pak Karim, saya jalan di tempat dulu, depan rumah ya, langkah dulu. Ampunan, rahmat. Ya. Ya, hadis 15. Ini yang buat hafalan bagus. 10 meter sebelum masjid mundur lagi. Ya nggak kelar. Dia hadis nomor 15. Ini barangkali yang buat hafalan nanti. Barangkali lo ya. Belum tentu juga. Kan lihat jamnya juga kan orang pada stres. Dari Abu Sa'id dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seorang laki-laki selalu mendatangi masjid, saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Jadi kita beruntung Pak. Kalau Bapak jalan ke masjid, maka yang lain, muslim lain yang menyaksikan langsung berhusnuzon karena Rasulullah yang suruh orang beriman.
Pak Asep tiap hari ke masjid? Apa tiap bulan 2 kali? Apa Jumatan doang? Karena jauh. Hah? Karena jauh. Jauh kasihan ya, sama. Ini yang deket jarang. Pak tuh Haji Wahyu lewat tuh cepetan. Cuma gitu. Semua dekat aturannya dikit. Ya. Jadi dibilang jika engkau melihat seorang laki-laki jalan ke masjid, selalu jalan dia. Asar jalan, apalagi jalannya malam-malam, bisa atau subuh gitu. Fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang telah beriman, punya iman dalam dirinya. Ya. Terus hadis nomor 3. Nah, ini khusus untuk Dede, Pak Luli, Iskandar ya. Luar biasa nih mereka-mereka ini. Dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira. Nah ini ya, Bashir masyaina fiz zulami. Ya, berilah kabar gembira pada orang yang berjalan di kegelapan untuk ke masjid. Yaitu mereka akan digembirakan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Pak, nanti kita di hari kiamat itu dikasih tanda. Orang yang rajin ke masjid berjamaah sholat itu di miliaran manusia di masyhar itu bingung malaikat, sama Allah dikasih tanda bercahaya. Bercahaya, ini ahli masjid. Udah nggak usah dihisap, langsung surga. Amin. Bercahaya. Lain orang puasa. Orang puasa bukan dari cahayanya dilihat, dari bau mulutnya. Jadi kan nanti di seleksi nih di pada masyarakat ini. Orang-orang yang suka puasa teriak gitu. Shaimin, ana shaimin. Malaikat nyium. Karena ada hadisnya. Ada hadisnya kan? Bau mulut orang puasa di sisi Allah lebih baik dari bau kasturi. Oh, orang shaimin masuk. Orang yang suka sedekah sama. Kelihatan dari apanya? Bukan dari banyaknya pengikut dia. Orang yang berdoakan dia. Wah, ini orang sedekah, masuk pintu sedekah gitu. Nah, orang yang sholat mereka gembira karena badannya bercahaya. Enggak perlu lagi. Itu yang namanya simahum fi wujuhim min athari sujud. Di wajah mereka akan ada tanda bekas sujud. Bukan yang sekarang itu, Pak. Yang hitam itu bukan. Nanti di sana. Maksudnya gitu. Tafsirnya itu ya, Al-Marawi ya. Itu. Oke. Itu ahli masjid. Yang kedua, ini udah saya terangkan tadi ya, 2 orang mencintai. Orang yang anti zina. Ini sebetulnya hadis ini itu sebetulnya memberi contohnya adalah pada Nabi Yusuf kan. Kurang apa Nabi Yusuf kesempatannya? Bosnya itu, bini bosnya itu orang yang digambarkan dalam hadis Israiliyat, suaminya itu udah layu, Pak. Jadi udah impoten, tapi jadi menteri keuangan di Mesir. Nah, Yusuf kerja di rumahnya sebagai bujang, sebagai jongos kalau sekarang gitu. Nah, si istri masih penuh gairah, maka dia menutup semua pintu dan jendela. Marilah kemari Yusuf. Digambarkan dalam di surat Yusuf, ya kan? Yusuf sudah punya keinginan, dia pun punya keinginan. Tapi Yusuf sudah melihat bukti dari Allah bahwa ini tidak benar, dia lari. Nah, yang kayak gitu tuh Pak, menghindari zina pada ada kesempatan emas. Itu dinawan Allah, dan doa pasti diterima. Ya. Kita memang punya banyak kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak diberikan oleh Allah. Kita yang ciptain sendiri, kita yang nyari. Ya kan? Kalau mau berzina kan gitu-gitu. Rugi, Pak. Udah bayar, nyarinya susah. Kalau ini diketemukan ujian sama Allah. Ada cewek yang naksir kita bukan naksir duit kita, naksir kita, naksir badan kita, bukan duit kita. Nggak peduli dia kita nggak punya duit apa enggak. Makanya disebut di situ laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan kaya punya kedudukan,
tapi dia bilang, ini akhafullah, aku takut sama Allah. Ada nggak di sini begitu? Nah, orang yang nggak tahan, maka Rasulullah sebut dia kecemplung dalam zina, maka dia kafir. Orang kecemplung dalam zina itu kafir, Pak, karena imannya keluar. Malaikat itu kan punya sifat al-hayya, malu. Malaikat tuh. Jadi kalau kita ganti baju itu, sebetulnya kita mesti dobelin, Pak. Misalnya kita mau copot yang ini, makanya kita pakai sarung dulu di luar. Nanti kita copot yang ini, sarungnya kita giniin, kita ambil dari dalam, kita pasang dulu gitu. Nggak kayak gondol-gondol. Apalagi orang yang berzina, malaikat kabur, Pak. Nggak mau lihat. Nah, kayak gitu. Ya, jadi udah kafir lah. Makanya orang yang nggak mau zina karena takut pada Allah, maka dia termasuk orang yang dinaungi oleh Allah dan doanya diterima. Lihat dulu hadis nomor 14. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iza zanar rajulu kharaja minhul iman. Apabila seorang berzina, maka iman keluar darinya. Maka dia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia telah berhenti dari zina, iman kembali padanya. Ya, iman kafir. Memang harus diakui barangkali bagi yang pernah mencicipi. Zina tuh enak, Pak. Yang enak apanya? Sensasinya. Beda sama yang di rumah. Ya kan? Kalau ini kayaknya gimana gitu. Abang. Nah, yang di rumah kan kagak. Gitu kira-kira gitu ya. Kira-kira kalau yang udah pernah ngicipin gitu ya. Kalau saya makan ini bukan tahu karena bisa kasih tahu Pak Asep tadi. Nah, itu termasuk bagian dari skenario setan. Itu ada hadis dari Abu Daud tuh, apabila dua orang berzina, setan akan menyerupai si cowok menjadi orang paling ganteng di hadapan si cewek. Begitu pula si cewek akan dijadikan orang paling cantik di hadapan si cowok. Padahal aslinya, Pak, jembrowes orang Jawa bilang. Nah, setan udah ngerayu-rayu supaya ayo pegang, ayo tusuk. Begitu masuk sakar, setan bilang, ini bari'um minkum, wah ini akhafu minallah. Lari dia. Saya berlepas diri. Saya takut sama Allah. Rugi ditipu setan loh. Cara kerjanya begitu. Memang sensasinya luar biasa. Apalagi Bapak udah punya bini, ya, main itu, wah luar biasa, Pak. Karena dia juga bergaya. Apa yang dia ambil duit Bapak kok bukan, ya kan? Bergaya. Waduh, ya kan? Padahal dia nggak berasa apa-apa. Paham ya? Jadi kita mesti tahu lah ini jebakan setan. Nah, yang paling dibenci oleh Allah dan di hari kiamat gak akan diurusin adalah orang tua yang berzina. Maksudnya apa? Orang tua yang berzina itu orang yang udah menikah berzina. Namanya muhsan. Udah punya anak pula, udah punya cucu pula, berzina, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lihat hadis nomor ke-16. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak mau bicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka, tidak mau melihat pada mereka, dan bagi mereka sisa yang pedih. 1, Syaikhun zani, orang tua yang berzina. Makna orang tua yang berzina adalah orang yang udah pernah menikah, atau entah dia duda, entah dia zina, yang pantas-pantasnya zina. Nah, lalu ada hadis, orang berzina dengan 10 orang, ya, perempuan gitu ya, masih mending daripada berzina dengan istri tetangga sendiri. Nah, ini maknanya apa? Jadi kita lihat dulu hadis nomor 9. Bapak mesti tahu maknanya nih.
Dari Abdullah dia berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, sekarang lihat hadis nomor 5. Lihat hadis nomor 5. Dari Miqwad bin Aswad dia berkata, Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya, apa yang kalian dapat katakan tentang zina? Para sahabat menjawab, zina adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka zina itu haram sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan seorang istri tetangganya. Ini yang sering kita maknai itu cuman bahwa istri tetangga itu istrinya tetangga gitu kan. Itu makna pertama dari zohirnya hadis ini. Aslinya yang kedua maknanya adalah istri-istri dari orang dekatmu. Istri-istri dari yang suaminya percaya kepadamu dan kamu percaya sama dia. Istri ponakan, istrinya supirmu, ipar, adik ipar, kakak ipar yang tinggal bersamamu. Itu yang makna istri tetangga, makna luasnya istri tetangga itu seperti itu. Orang yang dekat yang harusnya nggak mungkin dong, nggak mungkin dong dua-duanya mau, tapi kejadian lebih besar dosanya ketimbang Anda 10 kali berzina dengan WTS tuh. Banyak nih jebakan nih, makanya Rasulullah bilang ipar itu maut. Bini kita punya adik perempuan atau bini kita punya kakak perempuan, tinggal sama kita, udah pak, jangan pulang dah. Sekali bini kita arisan di Bogor sama ibu-ibu, ada dia mandi ya, udah bikin lubang kamar mandi. Awalnya begitu, bahaya. Ya, jadi ini peringatan agama agar doa Bapak terkabul. Sucikan diri, sucikan pandangan, sucikan kemaluan. Terakhir ya, sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini gawat nih Pak. Kenapa gawat? Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Selalu bicara sedekah, makin besar sedekah seseorang, makin dia pengen didengar atau dilihat oleh orang lain. Itu ada nalurinya, ada di sini. Kok gue gak disebut? Itu gue yang bikin tuh, gitu. Selalu ada. Oleh sebab itu agama ini menantang kita. Jika Anda bisa sedekah rahasia, sedekah terang-terangan boleh, tapi disebut dalam Al-Quran bini ma'ihi, baik. Tapi kalau sedekah yang disembunyikan, disebutnya dengan khair atau thayyib, lebih baik lagi gitu loh. Ya. Jadi itu lihat deh Al-Baqarah ayat 271. Lihat. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu itu baik. Nikmah disebut baik ya. Tapi jika kamu wa in tukhfuha, jika kamu menyembunyikannya ya, terus langsung ngasih kepada orang yang kamu mau kasih itu, fa huwa khairul lakum. Dia lebih baik lagi. Jadi ada keunggulan orang yang nyembunyiin sedekah. Dia hanya mau lapor sama Allah. Malah kalau perlu Pak, Bapak variasiin lagi. Ini ada orang yang mau kita kasih sedekah. Kita ketok rumahnya, taruh amplopnya di depan rumahnya, kabur kita. Jangan sampai rumah kita telepon juga gitu. Udah terima belum? Ya sama aja ngasih tahu di. Lu udah terima nggak terima kasih lu sama gue? Jangan gitu. Udah. Biarkan aja dia bersyukur pada Allah. Karena sasaran kita, karena Allah memberi kita kelebihan, lalu kita kasih dia diam-diam. Sasaran kita, dia memuji Allah. Jangan memuji saya. Bisa begitu Bapak?
Pak Haji lo yang bisa, gue cekek. Mana bisa? Mana mungkin? Maunya kita dipuji, diterima kasihin. Iya. Lu udah terima THR gue belum? Hah? Lu diem aja gak terima kasih gue. Kan gitu kan. Kita maunya ada feedback dari orang itu. Terima kasih. Ini lah orang Betawi kadang-kadang tuh, orang Betawi, orang Jawa. Kalau kita ngasih amplop kepada orang di kawinan, dicatat. No nyumbang gope, no nyumbang 300. Entarnya kita kalau datang lagi, ya, kita ngasih yang sama begitu, pakai nama gitu. Atau ke kawinan kalau kita cuma nyumbang 10.000 nggak pakai nama, ikhlas mukhlisin. Wah, udah ikhlas mukhlisin. Begitu kita nyumbang 5 juta gitu, kartu nama Muhammad Wahyu Sujudi, selamat berbahagia. Wah, biar dilihat 5 juta. Nggak ada itu di hadapan Allah. Ya, jadi orang yang sedekah tersembunyi itu dengan ikhlas itu lebih kuat dari seluruh alam ini. Buka hadis nomor 8. Lihat baik-baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan bumi, maka bumi itu bergoncang. Kemudian Allah menciptakan gunung, lalu menancapkannya di atas bumi. Para malaikat takjub akan kedahsyatan gunung itu. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari gunung? Allah berfirman, ada, yaitu besi. Jadi besi bisa ngalahin gunung. Itu butuhnya bikin terowongan di gunung tuh besi itu, ya kan? Mereka bertanya lagi, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari besi? Allah berfirman, ada, yaitu api. Api bisa bakar besi, ya kan? Cair kan besi kan? Mereka bertanya lagi, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaan yang lebih dahsyat dari api? Allah berfirman, ada, yaitu air. Mereka bertanya lagi, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari air? Allah berfirman, ada, yaitu angin. Mereka bertanya lagi, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari angin? Ada. Allah berfirman, yaitu manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikannya dari tangan kirinya. Dahsyatnya melebihi bumi, gunung, besi, api, air, dan angin. Nilainya di hadapan Allah tuh loh, kuatnya dia melebihi kekuatan alam, Pak. Karena hanya Allah yang membalas dan Allah yang tahu gitu. Ya. Ustadz membuat contoh, Ustadz supaya orang-orang pelit itu mau sedekah, ya itu berarti lo mau dilihat. Walaupun boleh, tapi Bapak harus kuat dulu hatinya. Saya nggak minta dicela, saya nggak apa-apa dicela, saya nggak minta dipuji. Bisa? Insya Allah, ya. Ini dikiaskan Pak Ustaz kalau, misalnya kemampuan ekonomi kurang, dikiaskan sedekah itu bukan dengan mal, bisa ya? Bisa aja Pak. Begini, sedekah dengan mal itu tidak buat orang kaya, kecuali zakat loh ya. Sedekah atau infak itu fisyara'i wad dharra. Baik kita lagi lapang maupun sempit. Nih, Pak Sugeng Purwanto. Dia diam-diam, ya duitnya berberapa, mau pensiunan, hanya duit dari anaknya pemberiannya. Tapi diam-diam dia lihat gelas kurang di taklim, dia sumbang gelas. Ini saya yang ngasih tahu, bukan dia nih. Apa artinya itu? Oh, berarti sedekah dalam masa sempit dan diam-diam pula. Yang penting kalau nggak ada yang tahu, yang penting gelas ada. Gitu. Yang sepele-sepele aja Pak. Tapi jangan ada godaan untuk diketahui manusia gitu. Jadi uang kita untuk pendapatan ini bisa itu bukan dengan mal, dengan sedekah, bisa berbentuk yang lain. Bisa. Kalau sedekah macam-macam, sedekah dengan diri, ya kan? Dengan diri, dengan ilmu, dengan apa semua silahkan aja. Gitu. Ya. Saya kira cukup itu, tapi ada satu lagi sebetulnya dengan kias, yaitu ini grup yang dinaungi Allah. Ada satu orang lagi yang grup yang dinaungi Allah, yang masuk grup sini tidak ada di situ, tapi digambarkan dia patut diduga dia diterima doanya. Yaitu hadis nomor ke-13.
Dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man anzara mu'syiron, memberikan kelonggaran kepada orang yang sulit membayar hutang, atau sekalian menghapus hutang tersebut, maka dia akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari kiamat. Ini kan grup naungan kan? Ini naungi. Masuk satu lagi di sini. Berarti masuk juga mungkin dia patut juga dikabul doanya gitu loh maksudnya. Dengan kiasnya. Nah, ini kayak apa orang begini? Kayak begini nih, Pak. Datang orang berhutang. Betul saya lagi longgar, saya kasih utangan nih Pak Asep. Nih, 5 juta. Dibalikinnya 2 bulan ya. 2 bulan. Berarti ini sekarang tanggal 7 Juli, 7 September Bapak mesti balikin. 7 September saya tagih. Dia datang. Pak, mohon maaf. Saya belum bisa bayar. Saya nggak marah, saya kasih kelonggaran. Nah, saya masuk dalam golongan ini. Golongan yang dikabul doanya, memberi kelonggaran. Ya udah, tanggal 7 Oktober ya. Iya. Datang lagi 7 Oktober. Waduh, Pak Haji. Bener-bener belum ada kata itu. Oke. Ini kwitansinya nih. Saya robek. Hak saya yang ada di kamu untuk kamu. Wah. Kira-kira bisa begitu? Pret. Lu kira-kira dong lo, itu uang gue nyari pakai keringet, lu pakai. Tingkat hambatannya lebih tinggi ya kalau orang itu masih hidup dibandingkan saat orang punya utang ini belum mati kita dibebasin. Makanya. Lebih mudah itu. Orang itu masih hidup, Ya. dibikin free gitu. Padahal yang ginian itu bukan dari orangnya sendiri, diperintah oleh Allah. Al-Baqarah ayat 280. Ayatnya agak panjang ya. Al-Baqarah 280. Ya. Wa in kana zu usratin, barang siap, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia peroleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Udah ada ayatnya. Jadi bukan sifat dasar manusia sebenarnya, perintah Allah. Dulu almarhum bapak saya itu pernah di depan mata saya masih SD. Beliau punya uang agak banyak waktu itu. 10 ribuan, ada 10 biji apa 20 biji gitu ya. Ada temannya datang ke rumah mau ngutang. Ngutangnya dulu 50 ribu ngutangnya, karena istrinya mau melahirkan. Bapak saya kalau ada orang yang mau ngutang diutangin, karena kalau dikasih aja, padahal mau ngasih, kalau dikasih aja takut menjatuhkan harga dirinya. Jadi kalau dia mau berutang, ya udah diutangin. Tapi kali ini bapak saya maunya dia jangan utang deh, dikasih aja. Tapi nggak usah membuat tahu dia gimana caranya. Gini, oh kamu mau utang 50 ribu, ini saya kasih pinjaman 50 ribu dengan syarat kalau kamu balikin kalau kamu udah punya 100 ribu. Artinya kamu balikin nggak nol kamunya gitu loh, paham ya Pak? Jadi kamu utang nggak saya 50 ribu berburu melarikan, silakan utang. Tapi ini bisa kamu balikin lagi, boleh kamu balikin kalau kamu udah punya 100 ribu. Jadi kamu balikin saya, kamu nggak rugi, ya masih ada 50 ribu. Entah dari mana terserah gitu. Iya Pak Haji. Bawalah 50 ribu. Sampai di pintu dipanggil sama bapak saya. Ini saya kasih 50 ribu lagi sama kamu. Kalau yang ini jangan utang, ini buat kamu memang gitu. Wah makasih katanya. Jadi dia pegang berapa? Dia pegang 100. Balik dia, dipanggil lagi sama bapak saya. Kamu janji apa tadi? Kalau kamu udah punya 100 ribu, kamu bayar utang. Bayar. Bayarnya 50. Dia nggak ada utang, dia dapat 50. Begitu cara meminta pahala dari Allah. Kita dapat pahala 14 kali ngutangin, dapat pahala sedekah juga. Tapi nggak buat dia malu juga. Selesai urusan. Orang itu nggak punya beban. Nggak ada beban utangin 50, dapat 50 gratis. Gitu caranya bapak saya. Saya tanya lagi, ngapain sih digituin, kasih aja. Oh lain. Jangan jatuhin harga dirinya. Biarin dia utang dulu. Tapi 3 langkah dari sini kita panggil aja, kita tambahin. Begitu 3 langkah lagi, panggil lagi. Tadi janji kan, kalau udah punya 100 ribu, kamu bayar 50-nya. Bayar sekarang.
Dia bingung pertama. Iya, saya ngutang ya 50. Tapi dia pegang 50 dengan cuma-cuma. Gitu Pak, kalau mau pengen bermain pahala. Ya, itu kalau 50.000 Pak, kalau 50 juta ya sorry aja. Bro. Nah, Rasulullah itu justru menyuruh kita untuk jadi pembayar pengutang yang orang ngutang yang baik. Orang yang ngutang baik itu adalah orang yang bayar lebih. Iksan utang sama saya 1 juta. Iksan bayarnya 1.100.000. Saya nggak minta loh bayar gitu. Rasulullah pernah ditegur. Rasulullah itu utang kambing. Ditegur padahal belum waktunya. Tegur sama orang gini. Rasulullah bilang, ya udah saya bayar sama unta. Sahabat negur, dia utangnya kambing kok. Saya adalah orang yang baik dalam membayar hutang. Gitu. Ya, lihat hadis nomor ke-17 yang terakhir. Dari Atta bin Yasar dari Abu Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah minjam unta muda. Unta muda pada seorang laki-laki. Ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi untuk membayar unta muda yang dipinjamnya. Lalu Abu Rafi kembali berkata pada beliau, aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa. Beliau bersabda, berikanlah kepadanya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Jadi unta yang masih bayi kayak kambing itu dibayar sama Rasulullah dengan unta dewasa. Berikan nanti. Gitu ya Pak ya. Jadi orang yang punya duit ngutangin orang itu harus juga udah punya dari awal. Udahlah nanti kalau dia nggak sanggup bayar saya kasih kelonggaran, saya sedekahkan sama dia. Gitu. Ya, kalau 20.000 Bang Aman, kalau 20 miliar bunganya berapa tuh gitu. Demikian ya. Jadi itulah golongan-golongan dengan kias. Ya. Apa? Oh itu ininya aja untuk memperingati orang yang berhutang. Dari Su'aib bin Amr dia berkata, telah cerita kepada kami Su'aib al-Khair dari Rasulullah SAW, dia bersabda, siapa saja yang berhutang dan dia berencana untuk tidak membayar kepada pemiliknya, maka kelak dia akan menyampai Allah dengan status sebagai pencuri. Jadi hati-hati. Ya. Kan bisa aja orang berhutang, tapi gini dia bilang dalam hatinya nih. Bukannya nggak mau bayar. Paling kalau mau Pak Haji, paling dikasih ntar gitu. Itu berencana nggak mau bayar itu. Udah aja ntar kita ini misalnya janji Oktober kita datang aja ya kan Pak Haji udah gitu ceramahin tuh. Oktober dan kita bilang Pak Haji juga nggak sanggup Pak Haji gitu kan. Jadi udah direncanain sama dia bahwa Pak Haji pasti kalau ditangin begitu ya udah. Sorry deh ya kan. Jadi kalau ada lihat kalau ada Pak Yanto datang tutup pintu sama korden. Ya, saya kira sampai sini aja. Udah nggak usah ada apalan lah. Udah jam 2.04 ya. Kecuali yang tadi itu dari saya tadi. Kita lihat. Semoga manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.